Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Qaulullahi jalla jalaluhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وقوله تعالى من بعد وصية يوصين بها أو دين. الآية الثانية عشرة من سورة النساء. الشرح قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا أعلمكم بما ينفعكم وهو شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان أي إذا مرض أحدكم مرض الموت وكان له ما يوصي فيه وأراد أن يوصي فليشهد على وصيته اثنين من ذوي العدالة والعدالة هي أن يتجنب الكبائر ويتقى في الغالب الصغائر والعدالة هي أن يتجنب الكبائر ويتقى في الغالب الصغائر. هذا في حال الإقامة والحضر. أما في حالة السفر فيجوز شهادة اثنين من الكافرين لقوله تعالى وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض أي مسافرين. وقوله تعالى من بعد وصية يوصين بها يوصى بها أو دين أي اقسموا الطريقة على نحو ما بينا لكم بالتفصيل بعد تسديد الديون وإنفاذ الوصية التي أوصى بها الهالك إذا كانت الثلث فما دون. Firman Allah Ta'ala dalam surat
Al-Maidah 106. Wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, ya, hendaknya menjadi saksi di antara kalian, atau ada kesaksian di antara kalian, idza hadara ahadakum maut, jika salah seorang di antara kalian hampir meninggal. Idza kalau bertemu fi'il madhi menunjukkan akan, ya, seperti idza qumtum ila shalah, apabila kalian sudah selesai salat, enggak akan salat, maka wudulah itu kan. Faghsilu wujuhakum. Jadi ketika wudu kan bukan selesai salat, tapi sebelum salat. Jadi seperti ini juga. Idza hadara ai idza sayahdur, apabila akan meninggal dunia. Hinal wasiyati, saat memberikan wasiat, isnani. Jadi disaksikan oleh dua orang, dzawa adlin, yang adil, minkum, di antara kalian. Ini tema kita tentang apa? Wasiat saat sebelum meninggal hendaknya disaksikan oleh dua orang yang adil. Kemudian di surat An-Nisa ayat 12 Allah berfirman, min ba'di wasiyatin, ya. Di ayat 12 itu bukan yusina, tapi yusa. Min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Ini berarti salah cetak. Yusa, ya, nggak ada nunnya. Yusa diperbaiki, ayat nggak boleh salah, ya. Yusa, yang di bawahnya benar di syarahnya, ya, yang bawa bolpen ditandai berarti pernah dibaca, ya. Setelah memberikan wasiat yang diwasiatkan, dan juga setelah dibayar hutangnya. Jadi mimba diwasiatin yusa biha audain, itu di bawahnya benar. Baik, asyarhu, penjelasan. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ai, yaitu ya man, orang yang, amantum, kalian beriman, billah, kepada Allah, rabban, sebagai apa? Rabb, Tuhan. Wa bi Muhammadin, dan kepada Muhammad sebagai rasulan, rasul. Wabil ismami, dan beriman kepada Islam, dinan, sebagai agama. Apa i'rabnya situ? Billahi rabba, raditu billahi rabba wabil islami dina, itu kan? Apa i'rabnya di situ? Yang beriman kepada Allah rabban, sebagai Tuhan. U'allimukum, aku beritahu kalian, bima yanfa'ukum, dengan apa-apa yang memberikan manfaat kepada kalian, wahwa, yaitu syahadatu, hendaknya disaksikan di antara kalian, bainikum, idza hadara, apabila hampir datang, ahadakum, ahada maf'ulnya, al-mautu fa'ilnya, jika kematian hampir mendatangi salah seorang di antara kalian. Hinal wasiyati, ya, saat memberikan wasiat. Jadi wasiat itu sebelum meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia namanya apa? Warisan, kan? Kalau sebelum meninggal sudah berpesan, itu namanya wasiat. Tolong nanti tanah ini saya wakafkan untuk pesantren, diberi tulisan, disaksikan. Jadi pesan sebelum meninggal namanya wasiat. Kalau harta yang ditinggal setelah meninggal namanya warisan. Kalau pemberian sebelum meninggal namanya apa? Hibah. Sekarang kan biasanya orang tuanya udah bangunkan rumah, sudah diberi tanah, sudah dibangunkan rumah, namanya hibah, pemberian. Nah, nanti dikasih wasiat lagi. Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Fala wasiyata liwaris. Jadi wasiat untuk selain ahli waris. Banyak kalau punya teman atau punya apa lembaga mau diwasiatkan nanti tanah ini untuk, nah, itu wasiat. Ya, kalau diberikan masih hidup namanya hibah. Kalau setelah meninggal namanya warisan. Ya, ini nama-nama istilah yang berkaitan dengan harta seseorang.
Kalau dia berikan saat hidup namanya hibah. Kalau dipesankan dan baru bisa dilaksanakan setelah dia meninggal namanya wasiat. Jadi masa hidup dia sudah berpesan, wasiat kan? Wasiat bahasa kita pesan. Sudah berwasiat, sudah berpesan, tapi nanti setelah meninggal baru dilaksanakan namanya waris. Waris tidak boleh lebih dari sepertiga dan tidak untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris nanti ada jatahnya sendiri, yaitu dari warisan itu, faraid itu. Wadih wala mش wadih? Wadih wala mش wadih? Ya. Yaitu idza marida, apabila sakit ahadukum, salah seorang di antara kalian, maradul mauti, sakit yang dekat dengan kematian, sakit berat, sakit yang secara hitungan manusiawi dokter ini sudah ya akan dekat dengan kematian. Walaupun umur tidak tahu, tapi kan ada yang sakit lama hidup, yang masih sehat tiba-tiba meninggal. Masalah ajal seperti itu. Tetapi masalah yang zahir yang nampak seperti ini. Kalau sudah sakit-sakitan, sudah mulai ya tanda-tandanya sudah ya mendekati kematian, maka dipesankan di sini ya. Wa kana lahu ma yusafihi, dan orang tadi kana adalah lahu baginya apa-apa tuh harta yusafihi yang akan diwasiatkan. Ya, mesti ada yang ketika diwasiatkan enggak, barangnya ada, hartanya ada kan? Tanahnya ada. Masa wasiat tapi enggak ada? Sama aja bohong kan? Atau percuma saya wasiatkan tidak dimiliki kan, enggak mungkin. Jadi wa kana lahu, orang tadi memiliki ma yusafihi, apa atau harta ya, barang sesuatu yang akan diwasiatkan padanya. Ya, apa saja, kendaraan. Nanti kalau saya meninggal, ya, tanah ini, barang ini, rumah ini dijadikan rumah tahfidz. Berarti memang harus punya dulu yang mau diwasiatkan. Loh, anak-anaknya tinggal di mana? Oh, dia rumahnya banyak. Ya, jadi ada yang diwasiatkan. Karena itu dibatasi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, dan bukan untuk ahli waris. Untuk amalnya dia, untuk amalnya si mayit ini. Maka falyashhad wa arada ayyusiya, kemudian dia ingin untuk berwasiat, saya wasiatkan ini untuk masjid, saya wasiatkan ini untuk pesantren, untuk panti, untuk ini. Pertama syaratnya barangnya ada. Jangan berwasiat punya orang lain, atau barangnya tidak ada diwasiatkan, apa itu? Ya, tidak terpenuhi syaratnya. Kemudian ia ingin berwasiat, fal yashhad, maka hendaknya mempersaksikan atau menyaksikan ala wasiyatihi, terhadap wasiatnya tadi, itsnaini. Ya, hendaknya ia mempersaksikan, mengambil saksi terhadap wasiatnya 2 orang min dzawil adalati, yang adil. Ya, makanya biar tidak jadi nanti setelah meninggal kata ada yang bilang dia dulu pernah berwasiat ini. Wasiatnya harus ada saksinya, kalau bisa tertulis. Nah, sekarang kalau bisa perlu sudah ada notarisnya, sudah ada materainya, sehingga tidak ribut nanti. Katanya ini dulu, kata anaknya yang satu, bapak dulu pernah wasiat ini, ibu dulu pernah wasiat ini. Lah, nggak ada yang menjadi saksi, hanya 1 orang yang mendengar. Di sini 2 orang yang adil. Nah, ini Islam sudah mengatur semua ya, biar tidak ada ribut. Kata anaknya enggak ada, anaknya meleng, tahu sebenarnya ada wasiat tapi bilang enggak, karena ingin dapat hartanya. Maka perlu disaksikan 2 orang yang adil. Wal adalatu, apa yang maksud dengan adil di sini? Hiya ayyutajannabal kabairu. Yang pengertian adalah ada dosa-dosa besar itu dijauhi. Ya, yutajannabal kabairu. Wa yuttaqa, dan dijaga atau dihindari juga, fil ghalibi, pada umumnya, as-saghairu, dosa-dosa kecil. Jadi orang yang adil itu yang tidak melakukan dosa besar dan meninggalkan secara umum dosa-dosa kecil, itu orang yang adil. Kalau dalam ilmu hadis apa di sini adil? Kan sudah belajar ilmu hadis mustalah dari kelas 2 ya. Kelas 2 sudah belajar ilmu hadis. Apa pengertian adil? Rawi yang adil. Maksudnya apa? Rawinya adil.
Apa maksudnya adil? Rawinya adil. Maksudnya muslim, balik, akil, khairu, ya. Salimun min asbabil fisqi, tidak fasik. Nah, ini maksudnya. Fasik itu kan melanggar. Tidak mengerjakan yang taat, bahkan melanggar. Berarti dia menjauhi dosa-dosa besar dan pada umumnya meninggalkan dosa-dosa kecil. Jadi itu tidak fasik. Salimun min asbabil fisqi. Satu lagi, menjauhi hal-hal yang merusak citra atau harga dirinya. Boleh makan berdiri tapi tidak dia lakukan. Nah, ini juga santri harus memperhatikan. Bukan hukum itu bukan sekedar boleh tidak boleh. Boleh makan sambil jalan boleh, tapi itu namanya tidak adil, merusak harga dirinya, merusak citra dirinya. Santri di luar pakai celana ketat, itu tidak adil. Jilbabnya pendek sementara orangnya lempo pakai kaosnya ketat, itu tidak adil. Karena apa? Merusak citra dirinya. Hal-hal yang tidak pantas dilakukan orang seorang santri. Makan jalan ya, boleh tapi tidak pantas, itu berarti juga masuk dalam ilmu hadis. Rawinya, kalau yang rawi adil itu tidak begitu. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ya. Hada fi halil iqamati. Ini saat dalam keadaan iqamah wal hadar. Tinggal iqamah, tinggal mukim ya, wal hadar, dan ada di tempat. Tidak sedang safar, tidak bepergian. Iqamah mukim. Lawannya safar ya, hadar, hadir di tempat. Amma fi halatis safari, adapun dalam keadaan safar bepergian, fayajuzu syahadatu tsnaini, maka boleh kesaksian dua orang minal kafirin, walaupun bukan orang Islam, orang kafir boleh. Yang penting tadi syaratnya adil, walaupun tidak muslim. Kalau di ilmu hadis harus muslim, tapi di sini maksudnya adil ya, dalam keadaan safar. Kan susah cari orang, apalagi ya safarnya di Eropa atau di negara-negara yang mayoritas non muslim. Nah, ini dibolehkan ya, berdasarkan apa? Liqaulihi ta'ala wa akharani min ghairikum, dan dua orang lain, maksudnya dua orang saksi, min ghairikum, dari selain kalian non muslim. In antum darabtum fil ardi, saat kalian, jika kalian sedang memukul tanah, maksudnya bepergian, mukul tanah dulu, jalan kaki kan, tanah di injak-injak bumi, kita orang Malaysia, injak-injak, jalan di tempat, bahasa Malaysia katanya injak-injak bumi ya, atau dulu kan naik kuda. Nah, itu darabtum fil ardi, bahasa Al-Quran, jika kalian memukul bumi, maksudnya jika kalian bepergian ya kan. Kalau kita naik mobil pun rodanya mutar, naik kereta juga rodanya kan berputar, menyentuh bumi maksudnya. Ai musafirin, yaitu dalam keadaan bepergian. Jadi tidak dipersulit, yang penting ada saksi. Nanti kenapa? Tadi biar tidak ribut. Kata yang satu, ini dulu bapak kita pernah berwasiat begini, kata anaknya lain enggak. Lah karena nggak ada saksinya, akhirnya ribut. Wadih wala mش wadih. Baik. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, mim ba'di wasiyati yusa biha. Ini benar ayatnya yang di bawah. Yusa ya, bukan yusina kan? Di atas salah. Di atas yusina. Ya, setelah wasiat yang disampaikan, diwasiatkan, audain, dan setelah dibayarkan atau setelah dibayarkan hutangnya. Ai iqsimut tarikata, bagilah tarikah. Apa tarikah? Tarikah. Kelas 5 atau kelas 6 udah belajar waris. Tarikah itu yang ditinggal, yaitu harta warisan. Tarokah yatruku kan meninggalkan, tarikah yang ditinggal. Ya. Iya, di kelas 6 nanti. Tarikah. Tarokah yatruku, tirkah atau tarikah. Ya. Ada yang baca tirkah atau tarikah. Yang ditinggal yaitu harta warisan, maka bagilah harta warisan yang ditinggal oleh si mayit itu ala nahwi, dalam bentuk ma bayyana lakum, yang sudah kami jelaskan kepada kalian, bit tafsil, terperinci, detail ya, mufassala.
Ya, secara rinci, detail. Ba'da tasdidid duyuni, setelah dikeluarkan ya untuk menutup hutang. Jadi kalau si mayit punya hutang, bayar dulu hutangnya. Wa infadil wasiyati, dan wasiatnya ditunaikan. Jadi sebelum membagi waris harus selesai dulu. Mayit ini punya hutang enggak, dibayarkan dulu hutang-hutangnya, ditunaikan dulu wasiatnya, baru sisanya dibagi warisnya. Tapi di Indonesia ini yang melaksanakan waris masih sedikit. Yang melaksanakan saya dengar tuh orang-orang Arab. Ada dulu ustadz di sini dari Sumeneb sampai diundang ke Bali membagi waris. Kalau orang Indonesia sudah dibagi biasanya, atau dihibahkan sebelum meninggal, anaknya udah dibangunkan rumah. Tapi juga syaratnya satu, kalau kita harus membagi itu harus adil. Ada sahabat Rasulullah, anak ini harta saya, tanah ini saya kasih anak saya, kata Rasulullah, yang lain dikasih juga enggak? Ya, harus dikasih juga. Walaupun adil itu kan tidak harus sama, agar tidak iri. Yang kedua apa? Kalau bisa hibah itu juga tadi banyak harus adil, sama, diberi semua, dan kalau bisa barengan. Kalau anaknya 5 banyak, kalau dibangunkan, kalau bisa berbarengan. Kalau memang ada dananya tuh dibangunkan. Kan ini masih kecil ya, nggak apa. Nanti siapa tahu baru dibangunkan 3 meninggal. Nah ini apa, yang 3 ini sudah diberikan, yang 2 kan belum dapat. Nanti dibagi warisnya dapat lagi yang 3. Yang bungsu biasanya sering kasihan, ya kan? Ya kan, kalau sudah diberi banyak, dibangunkan rumah 3 kan, apa nih statusnya? Berarti sudah hadiah kan, pemberian. Lah yang kecil belum dibangunkan 2, yang muda karena belum berkeluarga biasanya belum dibangunkan. Berarti setelah dibayarkan hutangnya tadi, setelah wasiat, sisanya namanya apa? Tarikah, harta warisan. Itu yang harus dibagi untuk anak-anaknya. Lah 3 sudah dapat rumah, dapat lagi warisan yang ini. Nah makanya tadi kalau bisa dibuatkan semua atau diberikan semua, walaupun tidak harus sama kan. Ya, dan yang ketiga juga penting diperhatikan, orang tuanya kalau sudah membagi pun, pokoknya kan tadi dianjurkan untuk dibagikan bareng-bareng. Terus dia, orang tuanya harus jangan diserahkan semua juga. Dia juga nanti kan nggak tahu ajal. Saya sudah tua, mungkin saya meninggal duluan, belum tentu. Ada kejadian di Pamekasan apa di Sampang. Sudah dibangunkan anaknya 3, dibangunkan rumah. Ternyata anaknya meninggal duluan. Bapaknya akhirnya, orang tuanya tinggal di mana nih? Rumahnya udah dikasihkan semua. Nah ini punya siapa? Kalau sudah dikasihkan, kan sudah punya anaknya. Anaknya berarti nanti jatuh ke anaknya lagi dan istrinya. Nah artinya perlu diperhatikan ya. Hibah harus adil. Syaratnya hibah. Hibah itu pemberian. Ya, harus adil. Kalau bisa ya berbarengan, serentak, dan jangan dihabiskan. Wadih wala musywadih. Ya, jadi kapan dibagi waris? Kalau waris di sini disebutkan dibagi setelah dikurangi hutangnya si mayit, dan dilaksanakan wasiatnya. Karena itu dalam hadis lain dikatakan, dianjurkan untuk seorang itu sebelum meninggal menuliskan wasiatnya. Wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Tentu ini bicara warisan, ada harta yang akan diwariskan dan diwasiatkan itu. Kalau nggak ada hartanya, nggak ada yang bisa wasiatkan, nggak ada yang bisa diwariskan. Ya. Wa infadil wasiyati, menunaikan wasiatnya, allati ausabiha alhaliku, yang diwasiatkan oleh orang yang alhalik, yang almayyit, yang meninggal. Halaka kan binasa, maksudnya almayyit yang meninggal. Idza kanatis thulutsa, jika wasiat tersebut sepertiga, au famadun, atau di bawahnya, famaduna, atau kurang dari sepertiga. Jadi wasiat tidak boleh dari lebih sepertiga. Kalau ternyata wasiatnya lebih dari sepertiga, ya dikurangi, dilaksanakan sepertiganya. Kenapa? Biar ahli warisnya juga tidak meninggal, ditinggal dalam keadaan kesulitan. Ya kalau semuanya anaknya juga mampu, tapi kita tidak tahu kan. Makanya kita harus yakin
syariat Islam ini sudah lebih ngerti dari perasaan dan pikiran kita. Kita sudah merasa lebih baik begini. Tidak. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa juga kan, la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'ah. Kalian tidak tahu mana manfaat yang lebih dekat untuk kalian, lebih bermanfaat untuk kalian. Menurut kita kadang ini lebih baik, ini begini nih. Tapi Allah lebih tahu, ya. Jangan kita merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ya. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Irsyadatun lil murabbi. Awalan. Iqra'il ayataini. Wa karrir qira'atahuma. Hatta yahfadhahuma al-mustami'un. Ya, diulangi agar dihafal. Sudah hafal dua ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani dzawa 'adlin minkum min ba'di wasiyati yusa biha aw dayn. Tsaniyan iqra'i syarha bi ta'annin. Bacalah syarah dengan tenang, ta'anni. Lawannya apa? Lawannya ta'anni al-ajalah, buru-buru. Fit ta'annis salama, ada pepatah Arab, fit ta'annis salama, tenang membawa kepada keselamatan. Wa fil ajalati, buru-buru, an-nadamah, akan membawa kepada penyesalan. Fit ta'annis salama wa fil ajalatin nadamah. Wa bayyin ma yahtaju atau ma yuhtaju ila tabyin hatta yufhama, dan jelaskan yang dibutuhkan untuk dijelaskan, untuk diberi penjelasan sehingga dipahami. Thalithan alimhum biwujubil wasiyati, ya, ala kulli mu'minin lahu aw alaihi hukukun hatta la tadhi'. Menurut beliau bahwa wasiat itu wajib. Alimhum, beritahu mereka bahwa wasiat itu wajib bagi setiap mukmin. Lahu, baginya atau atasnya hak-hak, ya, kewajiban-kewajiban hatta la tadhi', sehingga tidak hilang sia-sia. Jadi kalau kata beliau di sini wajib wasiat itu. Tentu syaratnya tadi ada hartanya, ada yang mau diwasiatkan. Maunya sih wasiat tapi nggak ada, nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya barang, ya nggak bisa. Jadi wajib kalau ada, begitu kan? Tentu itu. 4. Rabi'an alim bistihbabil ishhadi alal wasiyati li ayyin kanat. Beritahu mereka bahwa isyhad, mempersaksikan itu hukumnya sunnah. Tentu tadi untuk menghindari masalah konflik di kemudian hari. Kalau ada saksinya lebih kuat, lebih jelas nanti. Apalagi bermaterai, apalagi sudah ada akte notarisnya, nggak ada yang bisa bantah nanti. Ya, isyhad, mempersaksikan wasiat li ayyin kana, untuk siapapun wasiat tersebut. Artinya di luar ahli waris. Kalau untuk ahli waris kan juga ribut. Kenapa dia yang diwasiatkan, yang saudara yang lainnya enggak? Ya, jadi fala wasiyata li waris, tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Karena nanti akan double-double kan? Anaknya sudah dapat jatah waris, dapat lagi wasiat. Nanti yang lain iri. Khamisan alimhum anna syuhuda yang bagi ayakunu ululan illa fi halati daruratis safari idza lam yujad mu'minun aw adlun jaza ishhadu ghairihima. Ajarkan mereka bahwasanya saksi, para saksi itu yang bagi hendaknya yakunu udulan, orang-orang yang adil, kecuali illa fi halati daruratis safar, dalam keadaan safar yang terpaksa keadaan safar tapi terpaksa tidak ada orang mukmin. Idza lam yujad mu'minun
jika tidak ada orang yang beriman, au adlun atau orang yang adil. Jaza, jadi tetap adil itu artinya mukmin ya asal. Kalau tidak ada itu, jaza boleh isyhadu ghairihima. Boleh meminta kesaksian orang yang bukan mukmin, bukan adil. Selain keduanya, bukan mukmin, bukan adil. Sadisan, dzakirhum bi rahmatillahi bil mu'minin al mutajalliyati fi ta'limihim hadhihi ta'alimil qayyimati nafi'ati fi ta'limihim hadhihi ta'alima al qayyimata an nafi'ata. Ingatkan mereka bahwa rahmat Allah ya, akan rahmat Allah terhadap orang-orang mukmin. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada orang beriman, di mana mutajalliyati ya, yang nampak, jali, jelas. Jali ya, lawan dari khafi. Kalau di tajwid ada khotok jali, kesalahan yang jelas, dan ada khotok lahnun khafi, kesalahan yang tersembunyi. Dalam bentuk apa? Ta'limihim, Allah mengajarkan mereka hadhihi ta'alimah, ajaran-ajaran ini yang qayyimatah ya, berharga, an-nafi'atah, dan bermanfaat. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.